Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera untuk kita semua. Menurunkan berat badan, membakar lemak adalah idaman setiap orang. Apalagi bila berat badan sudah melampaui ambang atas. Tetapi upaya membakar lemak bagi sebagian kita terasa berat. Olahraga yang intens bukan pilihan yang membahagiakan. Tetapi ada cara yang baik untuk mengontrol berat badan kita dan membakar lemak lebih efisien dengan hanya mengurangi apa yang kita konsumsi sebelum bersepeda. Sepintas seperti slogan iklan penurun berat badan. Tetapi itulah yang dijanjikan bila kita bersepeda dengan metode bersepeda puasa. Apakah berhasil membakar lemak lebih efisien? Mari kita bahas apa manfaat, kerugian, dan hal lainnya dalam video ini. Apa itu bersepeda puasa? Bersepeda puasa adalah bersepeda dalam kondisi glikemik rendah dengan tidak mengkonsumsi karbohidrat apapun dalam 8 hingga 12 jam. Tujuan utama dari bersepeda puasa adalah untuk meningkatkan kemampuan metabolisme lemak kita dengan cara menghilangkan glikogen tubuh. Bersepeda dengan sistem aerobik berarti kita hanya memanfaatkan sumber energi yang berasal dari lemak dan glikogen. Nah, ketika bersepeda dengan sistem aerobik, sumber pertama yang dibakar menjadi energi adalah glikogen. Karena cadangan glikogen tubuh rendah ketika bersepeda, maka setelah glikogen habis, tubuh berpindah membakar lemak. Tentunya agar tubuh bisa membakar lemak, kita harus membatasi karbohidrat, sehingga cadangan glikogen tubuh rendah. Cara termudah untuk melakukannya adalah puasa semalaman. Kemudian, bersepeda tanpa mengkonsumsi apapun. Kita bisa memulai bersepeda dengan hanya minum air putih atau secangkir kopi. Kopi tanpa gula adalah pilihan yang terbaik. Penurunan berat badan. Gambaran sederhana bagaimana kita bisa menurunkan berat badan adalah membakar kalori lebih banyak dibandingkan yang dikonsumsi. Tetapi harus diingat, bersepeda puasa akan membakar lebih banyak lemak, tetapi jumlah kalori yang terbakar secara keseluruhan lebih sedikit. Tanpa karbohidrat, durasi dan intensitas bersepeda akan sangat terbatas, sehingga secara keseluruhan, kalori yang terbakar pun lebih sedikit. Oleh karena itu, metode bersepeda puasa tidak terlalu cocok bagi yang ingin menurunkan berat badan dengan cepat, tetapi bersepeda puasa dapat membantu meningkatkan resistensi insulin. Performa bersepeda. Bersepeda dalam kondisi glikemik rendah akan meningkatkan kemampuan kita mengoksidasi lemak pada kecepatan daya tahan. Dalam hal adaptasi aerobik, pelatihan puasa dapat membantu meningkatkan ekspresi gen yang mengarah ke biogenesis mitokondria yang lebih besar. Selain itu, penelitian menunjukkan bahwa puasa dapat meningkatkan sitokin interleukin 6 atau IL-6 yang membantu meningkatkan metabolisme lemak, meningkatkan ketahanan terhadap kerusakan jaringan otot, dan meningkatkan fungsi kognitif. Cara bersepeda puasa. Sebelum memulai bersepeda dengan metode puasa, pastikan bahwa kita memang sudah konsisten bersepeda, selalu melakukan pemulihan, cukup tidur, dan nutrisi. Ada dua cara. Yang pertama, bersepeda sepagi mungkin, dan yang kedua, bersepeda 2 kali sehari. Bersepeda di pagi hari adalah yang paling banyak dilakukan oleh mereka yang bersepeda puasa. Setelah 12 jam tidak mengkonsumsi karbohidrat, simpanan glikogen di hati biasanya sudah habis. Hanya tertinggal glikogen di otot. Cadangan glikogen di otot ini bisa bertahan untuk bersepeda aerobik 60 hingga 90 menit. Cara kedua untuk menerapkan bersepeda puasa adalah dengan bersepeda 2 kali sehari. 2 kali 24 jam. Cara ini adalah pilihan terbaik bagi yang tidak terbiasa bersepeda dengan intensitas tinggi di pagi hari. Jadi, setelah meneguk kopi pahit tanpa ditemani gerombolan karbo
seperti bubur ayam, kupat tahu, lontong sayur. Bersepedalah dengan giring yang rendah selama 30 menit. Kemudian, di sore atau malam hari, bersepedalah dengan intensitas tinggi. Lakukan metode ini 2 kali 24 jam, 2-3 kali dalam seminggu. Batasan-batasan. Bersepeda puasa hanya bisa dilakukan bila bersepeda dengan intensitas rendah dalam durasi 60 hingga 90 menit. Bila kita berencana bersepeda lebih dari itu, maka setelah 60 menit bersepeda, isi cadangan karbohidrat dengan makan makanan karbohidrat tinggi. Bila tidak, kehabisan cadangan glikogen dalam otot bisa membuat kerusakan otot. Kemudian, jangan abaikan bahasa tubuh Anda. Bila sudah mulai gemetar, walaupun belum bersepeda 60 menit, segera berhenti bersepeda. Makan makanan dengan karbohidrat tinggi yang cepat dicerna, seperti pisang atau makanan yang mengandung gula. Gula aren lebih baik untuk kesehatan, atau minuman olahraga yang mengandung karbohidrat. Salah satu bahasa tubuh itu adalah nafas yang tidak segar lagi. Peran kafein dalam latihan puasa. Sudah umum bagi atlet yang menggunakan latihan puasa untuk minum kopi sebelum latihan. Ini adalah ide yang bagus karena seperti yang kita semua tahu, kafein mendorong metabolisme lemak. Hindari kopi yang dicampur dengan creamer, karena creamer akan membalikan efek latihan puasa. Minumlah kopi 15 atau 30 menit sebelum bersepeda. Bagi yang tidak biasa minum kopi, tetapi ingin mendapatkan efek peningkatan kafein, pertimbangkan untuk meminum pil kafein seperti Eric Cup tablet, ergotamin kafein. Mengandung ergotamin 1 mg, kafein 100 mg. Perlu ditekankan bahwa bersepeda bukan cara utama untuk menurunkan berat badan. Bersepeda hanyalah salah satu unsur. Upaya yang utama adalah pola hidup yang sehat, asupan nutrisi, dan istirahat yang cukup. Kesimpulan, meskipun latihan puasa mungkin tidak semudah meminum pil diet ajaib untuk menurunkan berat badan, tetapi setidaknya efektif. Ketika bersepeda puasa, tubuh tidak hanya membakar lebih banyak lemak, tetapi juga akan diprogram untuk memilih lemak sebagai sumber bahan bakarnya, bahkan saat kita sedang tidak bersepeda. Tetapi sama seperti pelatihan lainnya, bersepeda puasa memiliki tempatnya dan harus digunakan hanya pada waktu yang tepat. Semoga informasi ini bermanfaat. Tetap sehat. Salam goes.